Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Kita ingin hidup kita ini berkah dan mati kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Ada orang bertanya, Ustaz, macam mana yang husnul khotimah? Bapak Ibu kalau ditanya, apakah tempat mati itu merupakan husnul atau su'ul khotimah? Belum tentu. Ada orang bertanya, mana lebih bagus, mati di hotel atau di masjid? Masjid. Kasusnya begini. Ada seorang suami istri menginap di hotel. Jam 2:30 terbangun karena masih ada waktu tahajud. Dia mengambil wudhu karena kamarnya di atas, turun tangga. Rupanya gerimis, licin tangga itu takkan licin, jatuh. Bapak itu mati di hotel. Yang kedua, jam 2:30 ada maling masuk ke masjid. Dicongkelnya pintu masjid, didatanginya kotak infak, rupanya cemes. Tahu apa cemes? Centeng masjid. Saya lama jadi cemes, menjaga masjid, centeng masjid. Dengar ada pintu yang dicongkel, kotak infak yang dipecahkan. Maling, maling. Datang sekampung menggebuki maling tadi di masjid. Matilah maling itu di masjid. Mana lebih bagus? Di hotel. Tapi tadi di masjid. Ternyata tempat mati itu tidak menunjukkan kita husnul atau su'ul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil 'adli wal ihsan, alladzi nahana an fi'lil munkarati wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Badan Kenaziran Masjid Bamus Salam, Abang Anda Supirman beserta sekretaris, sahabat kita Ashab Haris. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola FKSMM Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dihadiri oleh Wakil Ketua Al-Ustaz MJ Ustaz Samsir Lubis, MJ macam Jainuddin.
Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa Saimencirim, Kecamatan Sunggal, Bapak Sugeng Suheri. Izin Pak. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa Mencirim, Kecamatan Kutalim Baru, Bapak Johan. Bapak pengurus BKM Masjid. Ada tergabung 35 masjid, khususnya di Kecamatan Sunggal yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin baru pertama kita bertemu di masjid ini khususnya. Ada juga yang sudah mengenal saya, ada abang saya di sini. Ada sahabat-sahabat saya, para asatidz yang hadir. Alangkah baiknya pertama sekali kita memperkenalkan diri. Boleh, Pak? Boleh. Karena mungkin ada yang membaca nama saya, apa nggak salah tulis ini nama? Iya, nama. Karena dulu belum ada media sosial, masih telepon. Ada dulu saudara-saudara kita yang menelepon dari Tanjung Morawa, 4 kali menanyakan nama. Ustadz, nama asli Ustadz siapa? Saya bilang Damri Tambunan. Siapa Ustadz? Amri Tambunan. Terkejut juga dia, iya kan? Kok bupati pula yang kita undang mau ceramah? Saya bilang nama saya Damri Tambunan. Siapa Pak? Damiri Tambunan. Agak palak juga, terpaksa saya sebut nama saya, nama motor terbesar di kota Medan, jurusan BJ Kelubuk Pakam yang sering nongkrong di Kampung Lalang. Oh Damri. Memang tak salah tulis, memang itulah nama yang ditabalkan orang tua saya di Kecamatan Sungai Kepayang di Kabupaten Asahan. Kalau Bapak ke Tanjung Balai, singgah ke kotanya, lewat terus ada jembatan yang paling panjang. Kalau nggak silap saya, itulah jembatan yang paling panjang di Pulau Sumatera, Palembang pun kalah. Itu menuju Kecamatan Sungai Kepayang. Ada satu desa di situ, Desa Seipaham. Ada rumah yang paling besar, di samping rumah yang besar itulah rumah saya. Kata orang, apalah arti sebuah nama? Nama itu adalah doa yang ditujukan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang menjadi tujuan nama itu. Saya juga pernah bertanya, Mi, kenapa namaku si Damri? Apakah aku lahir di motor Damri ketika menabrak timbunan? Karena orang Batak nih, Bapak dan Ibu, asal membuat nama sesuai dengan kejadian. Apa kata orang tua? Tidak nak. Nama itu adalah merupakan doa. Apa rupanya doa Omar? Damri itu 5 huruf. D. Dakwah tugasmu. A. Allah Tuhanmu. M. Muhammad Nabimu. R. Rasulullah panutanmu. I. Islam agamamu. Disingkatlah Damri. Bukan Dinas Angkutan Motor Republik Indonesia. Mudah-mudahan nama ini menjadi doa, dan alhamdulillah D-nya sempat saya ganti DPRD tugasmu, mencaleg 2 kali kalah. Ditanya kepada Omar, kata Omar, D-nya bukan DPR nah, tapi dakwah. Maka berdakwahlah kerja kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inilah perkenalan bagi kita. Saya sudah 4 tahun ini
tidak jauh tinggal dari masjid ini. Sekarang saya tinggal di Dusun 3, Desa Payageli. Sudah 4 tahun hijrah. Dulu saya lama di Kapten Muslim, Gang Masjid, Lorong Gelora, nomor 5A di Kelurahan Seskambing C2, Kecamatan Medan Helvetia, kode pos 20123. Mudah-mudahan perkenalan ini menjadi bentuk silaturahim bagi kita, karena ada 2 keuntungan kata Rasulullah ketika umatku menghubungkan silaturahim. Yang pertama panjang umur, yang kedua murah rezeki. Mudah-mudahan kedua keuntungan ini kita dapatkan di pagi hari yang cerah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita sistem mengaji saja, tidak pala sistem pidato-pidatoan. Tanpa terasa bagi kita bahwa pada hari ini kita sudah masuk di bulan Safar. Muharram sudah kita lewati. 1 bulan penuh kita sudah berada di tahun 1443 Hijriah, dan ini masuk bulan yang kedua. Pertanyaannya, apakah 1 bulan penuh di tahun 1443 Hijriah ini kehidupan kita lebih baik atau begitu-begitu juga? Sama saja, tak ada perubahan, atau malah sebaliknya kemunduran dan kemerosotan amal yang kita alami. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang hari ini hidupnya lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itulah orang-orang yang tertipu, orang-orang yang merugi. Allah singgung dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Dan siapa yang lebih parah hidupnya hari ini dari hari kemarin, itulah orang-orang yang dilaknat dan dicelakakan Allah. Nauzubillah. Ada dulu satu pepatah orang tua kita dari kampung, nah, lebih bagus bekas preman daripada bekas ustaz. Betul tidak, Pak? Itu dulu preman itu. Dulu tukang tulis togel kerjanya. Tapi sekarang berjubah, berlobe, alhamdulillah setiap azan belum qomat sudah sampai ke masjid. Itu lebih bagus ketimbang ada orang bilang itu dulu anak pesantren, walaupun 3 hari pesantren kilat namanya. Tapi sekarang lain, ku tengok anak itu tak bagus. Artinya kehidupan yang Allah berikan kepada kita yang diharapkan adalah kemajuan, bukan kemunduran amal yang kita alami. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita kenang kembali siratul hayat dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini? Kalau hari ini kita mati, karena kematian itu merupakan satu rahasia, tak ada yang tahu. Walaupun pernah ada dulu pembimbing Bilal mayat, ketika bertanya kepada para Bilal mayat, Bapak Ibu para Bilal, iya Ustaz, adanya tanda-tanda mati. Karena biasanya kalau ada orang yang sakratul maut, yang dipanggil duluan adalah Bilal. Begitu cengap-cengap kita, apa kata anak? Panggil wak kau, panggil wak kau. Datang anak kita ngobon sampai ke rumah wak Bilal. Assalamualaikum wak, waalaikumsalam. Bisa wak ke rumah.
Ayah itu sakit. Macam mana sakitnya? Datanglah Wak ke rumah. Begitu Wak tadi ke rumah, apa yang Bapak Ibu Bilal tengok ketika ada yang sakratul maut? Ada ibu-ibu tunjuk tangan. Saya Pak Ustaz. Saya sudah 36 tahun jadi Bilal Pak Ustaz. Yang ku tengok ketika ada orang yang sakratul maut, yang pertama hidungnya. Kenapa hidungnya jatuh Pak Ustaz? Maka ada orang bilang ketika sudah bertemu hari Rabu, hari Jumat ditelepon, dah dapat kabar apa? Kawan kita yang kemarin ngopi-ngopi itu, yang mana? Yang baju kuning. Jangan tersinggung yang baju kuning ya. Kenapa? Meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patutlah hari Rabu kemarin ku tengok mukanya beda. Makanya nanti sebelum kita pulang tengok-tengokan kita dulu siapa yang beda. Rupanya udah jatuh hidung. Ini tak ada dalilnya dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tapi itulah pengalaman para Bilal kita. Ada lagi baru pemunculan. Ada Ustaz, apa? Ketika kami tengok kakinya sudah tidak lurus, tidak tegak, lurus, itu sudah tanda Ustaz. Ada lagi, ada Ustaz, apa? Kami sorongkan tangan kami ke belakangnya. Kalau sudah rata, udah dekat deh. Tapi kalau masih lekuk, macam ini lekuk kali ini Pak. Masih lama lagi. Tapi kalau masih lekuk, oh masih lama lagi. Ada lagi, ada Ustaz, mohon maaf. Kami raba ke bawah. Laki-laki kalau sudah mengecil salak rotu bijinya. Kalau perempuan sudah mengecil buah apanya, itu sudah tanda-tanda deh. Makanya nanti sampai rumah tolong periksalah masing-masing. Kalau sudah mulai mengecil, sudah dekat deh. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah diberitahukan fi ayyi ardin tamut, bagaimana dan di mana kita akan mati, wallahu. Kita hanya bisa bermohon dalam doa kita, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Kita ingin hidup kita ini berkah dan mati kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Ada orang bertanya, Ustaz, macam mana husnul khotimah? Bapak Ibu kalau ditanya, apakah tempat mati itu merupakan husnul atau su'ul khotimah? Belum tentu. Ada orang bertanya, mana lebih bagus, mati di hotel atau di masjid? Masjid. Kasusnya begini. Ada seorang suami istri menginap di hotel. Jam 2:30 terbangun karena masih ada waktu tahajud. Dia mengambil wudhu karena kamarnya di atas, turun tangga. Rupanya gerimis, licin tangga itu takkan licin, jatuh. Bapak tadi, bapak itu mati di hotel. Yang kedua, jam 2:30 ada maling masuk ke masjid. Dicongkelnya pintu masjid, didatanginya kotak infak, rupanya cemes. Tahu apa cemes? Centeng masjid. Saya lama jadi cemes, menjaga masjid, centeng masjid. Dengar ada pintu yang dicongkel, kotak infak yang dipecahkan. Maling, maling. Datang sekampung menggebuki maling tadi di masjid, matilah maling itu di masjid. Mana lebih bagus? Di hotel. Tapi tadi di masjid. Ternyata tempat mati itu tidak menunjukkan kita husnul atau su'ul khotimah.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, masuklah dia ke surga. Makanya kalau sudah ada yang sakratul maut, kalau dalam kitab bab kematian, Allah tuh mulai mengurangi nikmat dari kaki. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang duduk sudah bergeser 4-5 kali, dibilang sama kawannya sebelah kanan, geser sedikit lah. Aduh, itu udah dokat-dokat. Dari Ka'bah naik ke lutut, biasanya jalan 4 kilo masih tahan. Tapi ini 600 meter, 700 meter udah nggak tahan. Naik ke pinggang, habis dari pinggang naik ke batunun perut, ke sodrak dada, yang terakhir adalah di sini. Maka ada satu hadis Rasulullah, innallaha yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat hambanya sebelum napasnya berada di tenggorokan. Kalau masih di kaki, di perut, masih diterima. Tapi kalau sudah di sini, tak ada lagi. Mungkin tak sedikit di antara kita yang pengalaman. Ada keluarga yang meninggal di pangkuannya. Ustaz, omak saya Ustaz, habis sholat subuh, tiba-tiba terjatuh pakai telepon. Nampak kami dekati, kami pangku. Disitulah kami tengok Ustaz, bagaimana melepaskan akhir hayat tersebut. Sakit Ustaz. Itulah sakratul maut. Apa yang kita lakukan ketika ada yang sakratul maut? Talqin. Allah la ilaha illallah, bisikkan 10 cm dari kuping yang sebelah kanan. Jangan bahasa yang lain. Ada orang bilang ngucap ya, cap, nyebut ya, put. Ucap nyebut ya, cabut, habis kena cabut. Allah, tapi ditengok betul-betul sakratul maut. Jangan demam 3 hari suami ibu panggil sucok, apa mak, kau talkinkan ayah kau dulu. Udah 3 hari demam dia. Allah, kata si anak, terbangun saya, kau pikir nak mati aku, katanya. Makanya ditengok betul-betul sakratul maut. Ustaz, suamiku kalau sholat subuh nampayahan jago, payah kali bangunnya Ustaz. Datang Ustaz tuh bilang, ibu mau cepat bangun suami ibu? Iya. Bawa buku Yasin, ajak anak ibu, duduklah di samping bapak, bacakan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Belum lagi 3 ayat. Apanya kalian, katanya. Bangun ayah. Menggelupur masuk ke kamar mandi. Apa lagi yang dilakukan Ustaz? Kalau seandainya laki-laki panjang kumisnya, cukurlah di situ. Panjang kukunya, omak bilang, apa mak, kau guntingkan dulu kuku ayah kau. Hitam panjang ku tengok, entah mana tahu nanti sampai hukum sama ayah kau ni tak jolek nampak orang. Kan biasa tuh Pak, kalau seandainya dia sudah 10-12 tahun sakit, biar jangan jolek nampak orang. Disitulah digunting kuku, dicukur kumis. Kenapa Ustaz? Karena kalau sudah mati haram mencukur kumis dan menggunting kuku. Itulah waktu sakratul maut. Tak bisa Ustaz ditunda, enggak. Wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap manusia mempunyai batas waktu tertentu, yaitu ajal. Fa idza jaa ajaluhum,
la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila sudah datang ajal itu, takkan ada yang mampu untuk menangguhkannya, takkan pula ada yang mampu untuk memajukannya. Ya Rabb, anaknya 2 orang masih di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri. Kalau bisa jangan sekarang ya Allah, tunggu anaknya. Tak bisa. Makanya Bapak dan Ibu, tak sedikit kita yang tertanya-tanya. Mungkin di antara kita yang terkejut dan kaget ketika diumumkan dari masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si Pola. Sampai mau kita sebut salah satu? Ada? Tutup usia sekian tahun, meninggal pada pukul sekian. Insya Allah dikebumikan besok ba'da salat zuhur. Rumah duka di jalan ini, gang ini, nomor sekian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita menonton TV, kita kecilkan TV kita guin anak kita suruh dulu mendengarkan. Coba kau dengarkan nak, siapa yang keluar, siapa yang meninggal. Anak kita keluar balik, Ma, Wak Polan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kau tanya anak, kenapa Wak kau tuh? Anak kita keluar sampai ke rumah duka. Kenapa Wak? Kenapa Wak? Pulang ke rumah, Ma, Wak tadi tak ada sakit. Padahal maghrib kami sama loh nak, kok habis sisa kami keluar kok tiba-tiba meninggal. Coba tanya. Rupanya Wak perempuan tadi Mak, habis pulang dari masjid, Wak laki mau merokok. Datang Wak laki bilang, Dek belikan rokok, kenapa? Begitu Wak perempuan keluar, yang di samping kedai yang di samping itu tutup. Terpaksa waktu nyebrang, rupanya mau nyebrang, ada becak tak berlampu. Inilah becak-becaknya sekarang. Kencang ngebut karena ada lubang, diambilnya jalan ke kanan, waktu lewat, bam, habis. Tak ada yang tahu Bapak dan Ibu, itu adalah akhir dari kehidupan. Saya pernah pengalaman sama-sama rapat kerja daerah, Rakerda Al-Jamiatul Wasliyah Kota Medan. Saya banyak organisasi saya Pak. Sekarang masih ketua MUI di Helvetia. Waktu kami berangkat raker, ada 37 orang rapat kerja. 2 hari kami di sana. Di hari yang terakhir sebelum pulang, ada kawan saya, wakil sekretaris Al-Wasliyah Medan Baru. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Allahu Akbar, menggeletar, semuanya spontan berdiri. Coba tengok kenapa? Karena takut giginya, takut lidahnya ini putus tergigit. Masukkan sendok, keluarlah air. Tiba-tiba diam saja. Coba bawa ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit Brastagi, apa kata dokter? Pak, dari tadi sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut semua. Siapa yang tak sholat subuh pada saat itu? Mak kurasa. Karena meninggalnya jam 8:30. Dibawalah ke Medan. Tak ada yang tahu akhir dari kehidupan. Ada salah seorang karyawan di Pelindo 1, perempuan, pergi dari rumah ke kantor itu naik angkot, tak pernah naik kereta. Entah kenapa pada saat pulang dari kantor, sudah dekat dengan waktu maghrib, agak gerimis pula, kawannya datang, Kak, ayolah naik. Rumahnya di Jalan Paku. Kalau Bapak Ibu kemarin ada tekongan lewat galon besar, itu kiri itu Jalan Paku.
Kemana? Udah ayolah, bonceng kakak, kan tak jauh rumah kita. Udah kakak naik angkot saja lah. Ayolah kak, udah tak usah. Udah mau maghrib ini, ya udahlah. Naiklah almarhumah. Naik ibu tadi, naik kereta biasa. Rupanya sampai simpang kantor ada 2 orang naik kereta. Main, ditariknya tas laptop yang dibonceng tadi. Tarik-tarikan. Kalau kota orang batu baru, Ustaz, apa namanya? Dikontaknya, disintak, wah, buat jatuh ke belakang. Rupanya ada angkot kencang. Puas, ditabrak, bersimbah darah. Banyak orang yang datang dibawa ke rumah sakit yang di Brian. Kata dokter, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada yang tahu akhir dari kehidupannya seperti itu. Siapa yang tahu bapak dan ibu kita juga, Allah bertemu pagi ini, nanti pulang. Ini bukan nakut-nakut. Ustaz, aku masih muda Ustaz. Mungkin aku masih lama. Belum tentu. Ustaz, aku sudah puluhan tahun sakit. Masih hidup. Tak ada yang tahu kapan akhir kehidupan kita ini, Bapak dan Ibu. Oleh karena itulah, ketika Allah memberikan usia kepada kita hari ini, semakin lebih baik yang diharapkan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Beliau bermain-main dengan kalimat matematik. Usia manusia itu digenapkan 60 tahun. 1 hari 1 malam itu 24 jam. 60 tahun dan 24 disamakan penyebutnya, sama-sama dibagi 3. 60 tahun dibagi 3, 20 tahun. 24 jam dibagi 3, 8 jam. Mari kita renungkan, kata Imam Al-Ghazali, kalau 1 hari 1 malam itu 24 jam, kalau kita tidur saja 1 hari 1 malam 8 jam, itu sama artinya 20 tahun umur kita gunakan untuk tidur. Kalaulah kita bekerja 1 hari 1 malam 8 jam, itu sama artinya 20 tahun umur kita gunakan untuk bekerja. Kalaulah kita duduk santai, nongkrong di kedai kopi, bermain Android, menonton televisi, 1 hari 1 malam saja 4 jam, itu sama artinya 10 tahun umur kita gunakan untuk bersantai-santai. Kalau hanya 60 tahun umur itu Allah titipkan kepada kita, 20 tahun untuk tidur, 20 tahun untuk bekerja, 10 tahun duduk-duduk santai. Berapa sisa umur kita? 10. Mungkin itulah yang digunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu pun kalau beribadah, kalau tidak, 0. Tidak ada umur ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Padahal tugas pokok kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada-Ku. Gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Orang Arab mengatakan al-waqtul kasayf fa in tatahu fatahaka. Waktu itu adalah ibaratkan pedang. Siapa yang tak menggunakan pedang itu ketika berperang, maka pedang itu yang akan menghunus batang leher kamu. Istilah orang Inggris, time is money, waktu itu adalah uang. Bagaimana pentingnya uang dalam kehidupan kita, begitulah pentingnya waktu. Dalam politik, waktu itu adalah kekuasaan. Semua punya istilah. Bukankah Allah sudah bersumpah? Nanti kalau kita rujuk khususnya di dalam juz 30, banyak Allah bersumpah dengan menggunakan kata-kata waktu. Wal fajr
demi waktu fajar. Habis fajar masuk subuh. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi demi subuh. Naik matahari agak sejengkal. Wadduha demi waktu duha. Begitu di atas kepala kita. Wan nahari idza tajalla demi waktu siang. Begitu matahari sudah agak sebelah ke timur. Wal asr demi waktu asar, demi masa. Kenapa waktu asar? Karena asar itulah akhir dari hitungan hari. Maka ada satu hadis Rasulullah, man kana tarakal asri, siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habatu amalu, habis dan binasalah amal ibadahnya satu hari itu. Gara-gara tak sholat asar. Ini hadis. Begitu malam, wal laili idza saja, demi malam tatkala begitu sunyi. Lengkap waktu itu Allah sumpahkan. Bahwa di situ adalah huruf sumpah, harfu qasam. Ketika kita membaca firman ini, pernahkah kita bertanya, apa sih waktu itu? Kenapa Allah bersumpah dengan menggunakan kata-kata waktu? Apa waktu itu? Waktu itu mulai dari detik 60 detik terbentuklah menit, 60 menit terbentuklah jam, 24 jam terbentuklah hari, 7 hari terbentuklah 1 pekan, 4 pekan, 4 ahad terbentuklah 1 bulan, 12 bulan terbentuklah tahun. Pernahkah kita memperhatikan waktu itu? Coba lihat waktu. Ketika kita memperhatikan waktu, semua kita akan membuat kesimpulan bahwa waktu itu selalu berjalan ke depan. Tak pernah dia mundur ke belakang. Ada dulu Ustadz almarhum Bayarudin Salim, ingat Bapak ini, apa dia bilang? Yang sudah, sudah, tak bisa lagi diulangi. Subuh nih kita mau bilang, ya Allah ulangilah tadi malam, tak bisa, udah lewat. Manusia itu hidup dalam 3 dimensi waktu. Hari ini, masa lalu, masa sekarang. Masa lalu adalah menjadi kenangan bagi kita. Masa sekarang adalah kenyataan kehidupan kita. Masa yang akan datang adalah impian dan cita-cita kita. Makanya Allah putar waktu itu, Allah sumpahkan dalam Quran agar supaya kita berhati-hati menghadapi hidup yang sangat singkat. Berapa usia kita? Usia Rasul kita jadikan sebagai patokan 63. Kalau hari ini kita 60, tinggal. Kalau 61, tinggal. 62 tinggal. Kalau 63 kurasa tinggal nunggu aja deh. Namun kenyataannya ketika kita ziarah kubur, assalamualaikum ya ahli kubur, kita lirik kanan, kita lirik kiri, ternyata tidak semuanya di atas, di bawah. Bahkan ada yang di bawah usia Rasulullah. Baru merayakan 17 mati. Ada yang 40, the life began 40 years. Kehidupan itu diawali di usia 40, mati. Ada yang di atas usia Rasulullah 67, 71, 90 tahun. Nenek saya usianya 103 tahun umurnya. Ada yang 1 hari. Tak tahu kita bapak dan ibu, fi ayyi ardin tamut, di mana dan bagaimana kita mati. Ustaz, apakah kita harus minta panjang umur? Tidak.
Apa yang kita minta dari umur kita? Barokah. Biar sedikit tapi berkah. Ustaz, apa? Kenapa orang yang baik-baik itu cepat kali mati? Ama yang baik anu waktu ya? Iya, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu jumpa kawan, itu pula tak mati-mati. Oh, nampayahan mati. Itu kan orang. Kenapa sih? Berjudi saya kerjanya. Allah kasihkan waktu lama supaya Allah berikan kesempatan kepadanya agar bertobat. Kapan kita bertobat? Pagi hari ini juga. Jangan kita tunggu besok hari. Tengoklah firman Allah dalam Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubat kamu kepada Allah dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Tengok halusnya bahasa Allah. Allah tidak katakan, hei penjudi, hei pemabuk, hei pezina, hei perampok, hei pencuri. Allah tidak singgung kejahatan seseorang, tapi Allah singgung hati seseorang dengan firman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang merasa beriman terpanggil dengan ayat itu sehingga dia bertaubat kepada Allah. Gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita perbaiki dalam hidup ini? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluarga. Dari apa? Siksa api neraka. Kenapa api neraka? Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, penjaganya adalah malaikat yang kejam, malaikat yang keras. La ya'sunallah, mereka tidak durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini pagi ini marah-marah aja kita dulu. Usah pola kita banyak ketawa-ketawa, ya kan? Jaga diri. Makanya merenung di tengah malam. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung Allah. Merenung kita. Saya teringat dulu waktu zaman 70-80 ada satu syair yang selalu dikumandangkan. Ini yang ditulis oleh Buya Ahmad Baqi. Masih ingat lagunya? Sadarilah wahai manusia, dari mana? Dari mana? Sedang di mana? Sedang di mana? Sedang di mana? Mau kemana? Masih ingat lagunya? Dari mana? Dari Allah. Di mana? Berada di bumi Allah. Mau kemana? Mau kembali kepada Allah. Tak ada yang bisa lari dari itu. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jaga diri dan keluarga. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Maka ketahuilah oleh kamu bahwa harta dan anak-anak kamu adalah ujian yang paling berat bagi kamu. Harta, mati kita, min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari mana kau dapat dan kemana kau gunakan harta kamu itu? Anak, nanti anak masuk neraka, orang tua masuk ke surga. Sebelum melangkah ke surga ditahan sama si anak. Ya, ada apa nak? Kenapa ayah di surga? Kenapa aku di neraka ya? Ayah dan mama menjawab, dulu nak, ketika hidup di dunia kau tak mau sholat. Dulu ketika hidup di dunia kau tak mau melaksanakan perintah Allah. Malah kau berbuat maksiat kepada Allah.
Banyak orang mengejar-ngejar kau nak waktu hidup di dunia. Kau banyak berbuat yang tak baik. Apa kata si anak? Pernahkah ayah dan mama mengajarinya? Pernahkah ayah dan mama menyuruh aku sholat? Muru auladakum bisolat illa balaghu sab'a sinin. Rasul perintahkan, suruh kamu anak kamu sholat ketika usia 7 tahun. Dan pukullah dia illa balaghu 10 sinin, ketika usianya sudah 10 tahun. Kemarin ibu tanya, Ustaz, suamiku 50 tahun tak sholat. Apa kupukul itu Ustaz? Dia menjawab, kalau saya bilang dia bilang tidak, rupanya sampai rumah dipukul. Wah. Ada satu hikayat. Ketika seseorang sakit, dia minta sama Allah, ya Allah sembuhkan sakit. Sembuhkan sakitku. Berobat kemana-mana, tak sehat juga. Terakhir dia pasang nazar, ya Allah sembuhkan. Kalau seandainya aku sembuh, apapun ku lakukan, yang penting aku sehat, sembuh dari penyakit ini. Walaupun itu meminum kencing anjing, ku minum kencing. Akhirnya Allah dengar mintanya, Allah dengar nazarnya, Allah dengar doanya, sehat dia. Begitu dia sehat, teringat nazarnya. Bertanya, lakukan nazar itu. Tak sanggup aku meminum kencing anjing. Kalau tak sanggup, ambillah air dari bubungan atap rumah orang yang tidak sholat. Karena itu sama dengan kencing anjing. Dia taruhlah air, dia tampung, baru dia minum. Ya Allah, aku minum ini. Haus juga Pak. Nanti lihat di kayak. Kalau di rumah itu airnya saja yang jatuh adalah kencing anjing, berarti yang di rumah itu. Ibu tidur sama bapak, bapak tak sholat, berarti tidur sama. Nah, jadi. Pernahkah ayah dan mama menyuruh aku puasa? Pernahkah ayah dan mama melarang aku berbuat maksiat? Tak pernah ayah mama lakukan. Sekarang ayah dan mama bertanggung jawab. Kenapa aku masuk ke neraka ini? Akhirnya ayah, oma, anak sama-sama dilemparkan ke neraka jahanam. Hati-hati bapak dan ibu. Makanya mak kami sampai hari ini Pak, sampai hari ini selalu menelepon, sehat kau nak, sehat mak, mak sehat, mak sehat. Udah sembahyang nyok wayang. Belum mama, udah masuk waktu nak, udah layak sholatlah kau. Dulu waktu kecil-kecil orang tua itu mendidik, makanya beda anak dulu anak sekarang. Dulu bapak dan ibu, kalau dulu orang tua kita melotot saya begini. Oh, tunduk kita. Dapur boleh? Iya ya, dapur. Coba sekarang dipelotot begini. Apa ya? Besar kali mata ya, besar mata kita. Anak dulu kalau ada tamu begitu nampak selopanya nyandar-nyandar kita di dinding. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk-masuk. Salam kau, salam. Inilah anakku yang nomor 2. Kami pun 13 bersaudara. Makanya dulu udah tua yang kami dol, doh, bupoji, damri. Siapa punya kau? Kemana itu dulu betul? Saking kan banyaknya. Laki-laki 8. Yang hidup pada saat itu 10, 3 meninggal. 8 laki-laki, 2 perempuan, paling besar paling kecil, laki-laki semua. Asal nampak Dol, Poji, Noh, Man, Hamdi, Pendi, siapa punya kau ya? Kamu ikut dulu kan? Saking kan banyak. Udah ke dapur, habis salam tadi ke dapur, ya ya. Macam tak ada orang di dapur.
Coba anak sekarang, di mana ada tamowa, situ tanduknya. Yang terus kau dua duit dia nggak dikasih. Ayah, biar tahu aku. Aku bilang sama mama, ayah selalu WA sama tetangga sekolah. Anaknya pula mengancam ayah. Itu anak dulu. Anak sekarang beda. Dulu nampak guru kita naik lereng, ingat lereng Pak, sepeda. Aduh, ada Pak Aceh, berondong. Sekarang ada gurunya di WA-nya. Ada 3 ekor monyet bertanya kepada ibunya, Bu, kenapa jelek-jelek muka kita semua? Ibunya menjawab, kan tak sejelek orang yang membaca WA ini nak. Mak, bayangkan gurunya yang baca. Etika. Begitulah anak dulu. Dipanggil selalu datang, sekarang dipanggil mempangkal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jaga keluarga tadi. Rumah tangga itu ibaratkan sebuah sampan kecil berada di tengah lautan yang luas. Akan banyak halangan, rintangan yang dihadapi. Dulu kami kalau di Sungai Bayang, di Tanjung Bari diajari naik sampan. Itu kalau datang ombaknya dari kanan, hadapkan haluannya ke kanan. Datang dari kiri ke kiri. Jangan dilintangkan. Datang ombak dari sana dilintangkan, habis kena kulon. Siapa yang mengendalikan sampan ini? Bapak. Siapa yang berada di sampan? Ibu, anak-anak. Instruksikan kepada keluarga, nah, tolong diam semua. Ini sampan kita lagi goyang, berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami, anak, cucu, cicit dan seluruh keturunan kami menjadi cahaya mata kami, menjadi penerang hati kami. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ayo berdoa kita, sampan kita lagi goyang, aman, tenang, santai. Kalau kita kaji Pak, khususnya di Medan, dari Serdang dan sekitarnya, rumah tangga itu 3. 1. Ada rumah tangga ini seperti rumah sakit. Kalau aku tanya ibu, mana rumah sakit yang paling mahal kalau di Medan? Kolombia. Beda sama rumah sakit lain. Kadang-kadang kita masuk ke rumah sakit, belum lagi dibuka pintunya sudah terbuka. Imam, jarak semeter sudah terbuka. Enak aja rumah sakitnya. Begitu kita check up dan sebagainya, kita disuruh name. Lantai berapa? 902. Tak naik tangga, tinggal lift tekan 9, cucut naik ke atas. Ya udah di atas kita. Belok kanan 1, 2, 902, masuk kamar. Begitu buka pintu, AC-nya tak berkeringat. Golek di tempat tidur, tekan tombol, cut naik kaki, cut naik pula kepala. Tidak menengkol lagi seperti dulu. Ada satu tombol dipikir-pikir, cin. Rupanya, ada apa Pak panggil saya? Perawat yang datang. Iya. Ada remote, nonton TV, lengkap fasilitas di rumah sakit. Pertanyaannya, adakah yang mau tinggal di rumah sakit? Apalagi zaman sekarang, ya Bang Firman, serem. Bapak COVID, COVID? Apa COVID Pak? Saya cuma pilek-pilek. Iya Pak, hasil swab Bapak COVID positif. Gak
bisa lari lagi kemana-mana. Tinggallah bapak di situ usia 76 tahun sendiri dari situ, tak bisa dikawani. Rupanya jam 3 masuk orang pakai APD. Setan, setan, setan. Habis. Tahulah bapak itu pulang. Udah pikun-pikun pulang. Kan jadi kerjaan. Kemarin ada viral seorang wanita yang dimasuki gelap-gelap, rupanya dia pikir pocong. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, keluarga seperti rumah sakit. Artinya apa? Lengkap fasilitas di rumah. Rumah gedung, AC setiap kamar, mobil 1, 2, 3, 4. Tukang masak ada, tukang cuci, tukang gosok, tukang kebun, sapam, kanan, kiri, muka, belakang. Tapi tak betah tinggal di rumah. Pak, Bu, ada bapak? Sudah 3 kali lebaran, 3 kali puasa tak pulang. Rupanya itulah Bang Toib itu ya kan. Itu namanya keluarga rumah sakit. Yang kedua, ada rumah tangga itu seperti filosofi kuburan. Coba ibu bapak tengok kuburan. Ada apa di kuburan? Ibu kalau bapak lewat di kuburan, apa yang bapak tengok? Hah? Nisan. Malam-malam gelap, menyeramkan, menakutkan. Rumah tangga seperti kuburan adalah sebuah rumah tangga yang tidak ada komunikasi dalam rumah tangga. Istri tak sholat, tak pernah ditegur suami. Anak-anak tak belajar, tak pernah disuruh untuk belajar. Siapa lu, siapa gua. Pernah satu ketika seorang suami istri tak cakapan. Hati-hati, 3 hari tak cakapan. Rupanya begitu suami mau tidur, besok ada tugas yang harus dikerjakan di luar kota, harus naik pesawat, diambil kertas, tulis, Dek, walaupun kau tak bercakap sama abang, tapi tolong hari ini kau bangunkan abang jam 4, karena abang mau ke Kuala Namu, pesawat abang jam 6. Taruh di kepala istri. Tak. Rupanya jam 4 si istri bangun. Wah, apa nih? Diambilnya pula pulpen, ditulisnya, Bang, bangun, sudah jam 4. Taruh ke kepala suami. Apa yang terjadi? Jam 9 bangun suami itu bapak dan ibu. Ustaz, apa? Istriku asyik merepet, Ustaz. Ini kalau nampak ini Ustaz, agak lancip mulutnya. Tembok lancip. Kalau ada suami bertanya, mana sepatu abang Dek? Tuh. Mana? Itu. Nah, itu lancip deh. Makanya kata orang India, ini orang India, Sammere sadi nehi samsambere. Tahu artinya Pak? Pak Kades? Apa artinya Ustaz? Sammere sadi, satu merepet, satu diam. Nehi samsambere, jangan sama-sama merepet. Karena kalau sudah dua-dua merepet habis. Pecah piring tak bisa makan, pecah gelas tak bisa minum. Akhirnya tengok-tengokan saja. Yang ketiga, ada rumah tangga itu seperti sebuah madrasah. Ada guru, ada murid, ada jam belajar, ada jam bermain. Prestasi tinggi naik kelas, rendah turun kelas. Orang tua sebagai guru, anak-anak sebagai murid. Ketika anak salah, tegur. Ketika anak didik bagus. Kami dulu pernah diajari orang tua kami, karena laki-laki banyakan, kau menyapu ruang tamu, ya mak. Kau menyapu solang. Kalau di kampung solang itu antara ruang tamu sama dapur. Kau dapur, ya. Kau halaman, ya. Kau cuci pakaian, ya. Kau jemurin, ya.
Kau ambil kalapo, kau ukur, ya semua dia ajar. Begitu menyapu, kasihlah duit me. Nanti kalau kau sapu bagus dapat duitnya kau itu. Begitu pulang mama kita dari ngajar, mama saya PNS, ayah saya PNS, guru madrasah. Begitu pulang, kata mak ada duit, berarti tak kau sapu rumah kita ini dengan baik. Ku sapu kok, ayo sini. Ini angkat alas TV-nya, lap TV-nya, ada duit limper di situ. Berarti tak kau selap tadi. Oh iya mak, dibongkar-bongkar lagi di mana-mana tak dapat. Rupanya diujinya kita dengan seperti ini. Apakah kita orang yang teliti atau tidak? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ajarilah anak. Hari ini kita perhatikan mereka, doakan mereka. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita. Saya tak tahu Pak Kades di Mencirin kita ini bagaimanakah tingkatnya kejahatan. Tapi saya rasa sudah mulai hilang semuanya. Tidak ada lagi, apalagi 35 masjid sudah bergabung dengan FKSMM ini. Insya Allah anak-anak muda kita juga banyak yang datang, banyak yang terlibat dalam kegiatan ini. Artinya itu adalah salah satu memfilter kegiatan-kegiatan yang negatif dari masyarakat kita. Kita dukung FKSMM ini, jangan hendaknya bubar, tapi bagaimana bisa bertambah terus, apalagi kegiatan-kegiatan dakwah. Ada YouTuber kita di sini dan ini disiarkan untuk siar, apalagi di zaman pandemi, di zaman digital ini, semuanya serba digital. Ini adalah merupakan dakwah yang terbaik saya rasa, dan mudah-mudahan di kecamatan-kecamatan lain, bahkan di kabupaten lain, kalau bisa dibentuk juga ini. Kalau seandainya bisa sampai ke asahan, wah mudah-mudahan ya kan, bisa terbentuk luas sehingga tiada hari tanpa dakwah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenang kembali kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan. Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kamu membuat planning ke depan, apa yang akan kamu kerjakan pada esok hari, apa yang akan kita kerjakan besok di hari akhirat. Iqmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, ketika kamu beramal untuk duniamu seolah kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, tapi beramallah untuk akhiratmu seolah kamu mati pada esok hari. Waktu sholat subuh ngangkat takbir, kadang-kala terbayang kita, apakah ini sholat subuhku yang terakhir? Zuhur begitu juga, apakah ini zuhur yang terakhir? Asar begitu juga, apakah ini yang terakhir? Allah, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan pengajian kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun 1443 Hijriah ini lebih baik daripada yang kemarin. Allah Subhanahu wa taala juga kita bermohon kepadanya, semoga kita diberikan kesempatan di tahun-tahun yang akan datang. Kenang kembali siratul hayat dalam kehidupan kita agar supaya lebih baik ke depannya. Otik tabu godang lango, biar sikit-sikit asalkan ada manfaatnya daripada banyak terbentak kemana-mana. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa taqabbal wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar
والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai hamba yang dhaif dan lemah ini, kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Di pagi hari ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb, ampunilah segala kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi dan kasihilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi kami. Orang tua kami yang masih hidup, kami mohon ya Allah, berikanlah kesehatan, keafiatan dan kebahagiaan kepada mereka. Orang tua kami yang sudah berpulang kepadamu ya Allah, kami mohon tempatkanlah mereka di tempat yang sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup, anak, cucu, cicit dan seluruh keturunan kami menjadi cahaya mata kami, menjadi penerang hati kami. Jadikan mereka anak-anak yang soleh solehah. Jadikan mereka anak yang taat kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kami mana yang benar itu benar. Bimbinglah hati kami untuk mengikuti kebenaran itu. Tunjukkan pula kepada kami ya Allah mana yang batil itu batil. Bimbinglah hati ini untuk menjauhi kebatilan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan hidup dunia kepada kami, berikan kebahagiaan di hari akhirat nantinya. Kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.